Kita lagi bareng sama Faris ya guys ya di sini ya, dan Faris ini tuh aku lihat TikToknya terkenal sama musang-musangnya bro ya oleh ya. Nah, jadi aku pertama kali lihat itu tuh tau nggak sih musang gemoy. Apa gemoy banget sih itu musang. Di sini ternyata banyak ya lumayan ya musang-musangnya. Ini ada beberapa jenis musang ya kalau yang aku lihat ya bro ya. Musang apa nih? Bulan, semunnya. Ini tuh bisa berdiri kayak gini. Oh dia juga bukan kayak plak gitu ya makannya ya. Enggak. Oh kalau gitu mah aku berani guys. Oke. Hai guys. Wah seru banget sih ini. Nah, tuh, lari. Oke guys, di video kali ini kita lagi bareng sama Faris ya guys ya di sini ya, dan Faris ini tuh aku lihat TikToknya terkenal sama musang-musangnya bro ya oleh ya. Ya jadi permusangan lah. Permusangan itu guys, dan di sini ternyata banyak ya lumayan ya musang-musangnya. Ini ada beberapa jenis musang ya kalau yang aku lihat ya bro ya. Musang apa nih? Bulan. Ini yang di belakang ini jenisnya musang bulan. Musang bulan. Kalau di sebelah situ ada musang pandan juga. Karena lebih banyak ke musang pandan. Walah, ini emang sengaja dipisah antara musang pandan sama musang bulan bro? Enggak juga. Enggak. Oh karena memang ketersediaan kandangnya di sini ya. Kemudian kandang aja. Oh, ada TikTok juga ya bro ya? Ada. Apa namanya bro? Faris Kiram. Faris Kiram. Jadi aku pertama kali lihat itu tuh tau nggak sih musang gemoy. Apa gemoy banget sih itu musangnya? Tapi udah almarhum ya. Aduh sorry bro ya. Aduh jadi si musang gemoy itu tuh bikin aku tuh kayak gemes banget kok bisa ada musang segemoy itu. Itu emang pelihara gemoy atau gimana bro? Jadi itu awalnya tuh gue boleh dihibah sama orang. Oh dibahin sama orang gitu tuh? Dihibah sama orang. Bukan lu yang kayak ada musang di terus kasih makan ke gemoy gitu enggak? Enggak. Awalnya tuh gue dapet hibahan. Terus gue ceritain kronologinya. Boleh jadi penasaran gimana. Jadi gue kan dulu udah masuk forum-forum permusangan gitu lah ya. Gue iseng buka, ada postingan nih tentang si musang ini. Ya. Namanya Cimot, musang. Emang dari sana Cimot namanya? Sebenarnya bukan Cimot namanya, dulu namanya Soleh. Namanya lucu banget Soleh. Oh begitu. Iya. Terus lihat si ownernya ini namanya Om Arjuna. Posting di forum tentang hibah musang ini. Dia mau ngehibah musang-musangnya sama kandang-kandangnya, makanannya semua di. Emang bener-bener kayak gue mau ngomong udah deh semuanya dulu yang ngurus gitu. Iya, gitu. Dia udah emang dihibahin nih semua free. Kondisinya musangnya sudah obesitas gitu. Wah, lucu banget ini musang. Iya, lucu banget sih, Om. Gua kontak langsung pada saat itu jam 5 dia. Gua ngeliat postingan itu, gua kontak habis maghrib gua kontekan, gua telepon ownernya. Berarti sebenarnya waktu dia ngepost tuh nggak langsung kayak ini gua mau enggak ya, agak lama juga tuh ya berarti. Agak lama juga, ternyata itu postingannya juga udah 3 jaman lebih lah. Nggak ada yang komen. Nggak ada yang mau ngambil itu awalnya. Itu kayak nggak tahu lah. Emang rezeki dia tuh. Gua bagaimana? Terus gua komen, gua kontak semuanya. Nah jam 9 malam gua udah deal lah pokoknya, tinggal ngambil. Gua ngambil ke sana. Bener-bener hari itu juga lu langsung ambil ke tempatnya? Langsung hari itu juga. Walah gitu. Terus gua ambil malam tuh jam 9. Sekitar jam 11-an gua udah pulang ke rumah nih. Iya. Udah bawa musang, udah gua bawa semuanya alat-alatnya dia makan. Waktu lu kesana juga kaget kali. Waduh, ini gede banget kali gitu ya. Di sana tuh musang, wah bagus banget. Badannya tuh ideal banget, bagus banget, gendut banget, lucu banget pokoknya. Tapi emang udah jinak begitu dia di sana. Udah jinak banget. Emang ini tuh apa ya, family man banget. Family man. Orangnya tuh bukan orangnya apa, musangnya tuh friendly banget. Oke. Gue bawa ke sini. Biasalah, musang kalau adaptasi itu kan pasti nggak bisa diem atau gimana ya. Kayak orang aja adaptasi sama lingkungan pasti. Oh di sana dia jinak, di sini dia kayak agak panik, mungkin dia kayak gelisah gitu ya. Gelisah gitu, namanya pindah tempat kan adaptasi itu. Gelisahnya si musang ini dia gigit-gigit kandang. Oh begitu. Pada saat itu gue masih awam lah, masih begitu. Nggak begitu inilah. Dia gigit-gigit kandang, gelisah. Gue video ini iseng. Awalnya buat tanya ke si ownernya. Oh ini kenapa gitu mungkin ya? Iya, musangnya kenapa gigit kandang? Apa emang di sana begini atau enggak kan? Iya. Udah gue kirim tengah malam nih, sekitar jam setengah 12-an atau jam 12-an. Tengah malam ya padahal. Tengah malam banget pokoknya. Itu berarti di hari H tuh, di hari H ngambil? Di hari H, gue masih inget banget. Gue iseng upload ke TikTok. Gue nemu lah sound unik itulah. Iya. Gue tempel, gue nggak expect bakal meledak. Apa berapa sih viewersnya? Pada saat itu paginya masih sedikit, masih di bawah 10 jutaan lah. Wah gila. Itu gue baru pertama kali dapet video. Sampai semeledak itu ya? Iya semeledak itu. Wah gila, gue baru upload semalam tengah malam loh. Iya. Meledak banget. Dari situ tuh gue langsung besokannya langsung klarifikasi kalau si musang ini sebenarnya jinak. Gue mainin gitu lah pokoknya. Emang sebenarnya jinak musang tuh ya? Itu tuh dia tuh cuman kayak panik gelisah doang ya? Itu gitu. adaptasinya itu. Paginya gue gendong-gendong sama orang tua gue gendong-gendong, gue kasih tahu kok bahwasannya si Soleh. Terus nyampe sini gue ganti Cimot ya. Kenapa lu ganti Cimot sih bro? Gue sebenarnya nama Cimot itu terinspirasi dari ada teman orang lah di sini namanya Cimot. Gitu. Orangnya lucu. Orangnya lucu. Ya, jadi ambil positifnya tuh, orangnya lucu. Orangnya lucu, gue ambil gue iniin ke si Cimot namanya. Udah
gue konsisten ngupload konten itu tentang si Cimot ini. Iya. Meledak terus. Meledak terus ya? Tapi emang sampai sekarang lucu gue itu udah loh. punya segini. Oh, jadi sebenarnya tuh kayak si musang bulat ini, musang pandan ini awalnya nggak ada, bro. Si Cimot tuh salah satu musang pertama yang ada di sini gitu. Sebenarnya ada. Oh, ada. Memang udah ada pengalaman berarti ya sebenarnya ya. Ada. Oke. Cuman gara-gara si Cimot ini gue bisa jadi berkembang segini. Walah. Banyak itu. Iya, iya. Turut berduka ya bro ya sebenarnya pas Cimot ya. Semoga Cimot di sana tenang ya guys ya, karena sekarang sudah tidak ada ya. Mungkin kondisi obesitasnya itu juga sih ya bro ya, yang bikin dia dari jadi. situ juga buat jadi pengalaman gua. Ya kan sebenarnya kan kalau lu mah kan kagak ini, lu mah kan cuman istilahnya kan genutnya bukan di lu, Iya, cuman maksudnya buat itu jadi kan. pelajaran gua ke musang-musang yang lain. Jangan sampai seperti itu banget seperti gitu itu ya. banget lagi. Iya, iya, iya. Oke. Ya sih, sekarang aku lihat juga sebenarnya musang-musang lu tuh kalau aku lihat tuh memang lumayan besar dan kayak agak gemuk juga sih, cuman bukan yang sampai obesitas banget gitu kan. Nggak Iya. bakal gua bikin sampai obesitas gitu ya. Oh, nggak akan. Oke, Karena oke. gue sekarang lebih ke breeding. Oh, breeding. Lebih ke kembang biakin si musang gue di sini sih. Oh begitu, yuk teman-teman boleh lihat ya. Boleh, ini, boleh. Ini emang segede ini ya bro ya musangnya ya. Maksudnya dari badannya kalau musang bulan emang sebesar ini ya, Memang lebih gede ya. musang bulan ini posturnya lebih besar dibanding musang pandan. Walah. Atau musang-musang lainnya. Dia kalau nggak salah terbesar kedua di Indonesia. Oh serius? Yang Iya. pertama apa tuh? Binturong. Oh binturong ya, maksudnya musang binturong itu tuh musang ya? Iya guys. Musang juga. Binturong yang sebesar itu, yang kedua berarti si musang bulan ini. musang bulan ini. Iya. Andai kata nih musang bulan ini obesitas nih bro, dia bakal susah kawin berarti. Mating itu susah dia. Susah kawin. Semua musang kalau badannya besar susah kawin. Susah kawin ya, mau Mungkin jantan kucing- ataupun betina juga sama ya. Sama. Mungkin kucing juga bakal gitu juga kan, Iya kalau sih, hampir obesitas. semua makhluk hidup ya kalau terlalu besar mungkin dia juga akan susah ya. Segala yang berlebihan lah pokoknya nggak baik. Iya, terlalu kurus jangan, terlalu gemuk juga jangan. Kalau ini sih emang badan-badannya proporsional banget sih. Tapi emang ternyata segagah ini ya musang bulan itu ya. Iya. Gagah sih bro. Kalau misalnya dari badannya tuh kayak gagah banget lah. Tulang-tulangannya besar kalau dia tuh. Besar ya. Bisa Ini sama jinak nggak sih kayak- yang ini? Ini jinak sebenarnya jinak. Iya. Cuma di defense kandang ya biasanya ya. Iya, Kalau ngambil musang pertama itu- tuh nggak bisa langsung kayak buas gitu, nggak boleh, nggak bisa ya. Sifatnya defensif sih musang. Iya. Wah benar-benar ya guys. Baik banget ya. Ini ada namanya bro dia bro. Kalau yang ini namanya gue lupa siapa ya. Karena ini jujur ini musang ada titipan. Oh ada beberapa titipan juga. Titipan Iya. dari teman-teman titip di sini. Ini normal tapi kalau yang ini. Ini normal, musang bulan normal. Oh kalau di bawah ini kayak ekornya putih ya. Sama. Memang ciri khas dari musang bulan itu dia ekornya putih. Oh, kalau teman-teman bisa perhatiin lebih deket ya, lihat ekor di belakangnya ini putih, kayak ada putih banget tuh guys. Cuman yang atas mah enggak bro Iya. rasanya. Nah, justru yang banyak dicari tuh yang nggak ada Putihnya. Karena Oh, itu begitu. yang jarang lah kalau banyak yang musang bulan tuh ekornya putih. Walah, ini musang bulan sama musang pandan juga sebenarnya musang bulan juga bisa jinak gitu ya bro ya, bisa Bisa, dipegang-pegang kalau misalnya sering di handle kayak gitu kan. Mau cobain? Mau sih sebenarnya sih, Ya, penasaran sih. ada namanya bedu. Oh itu dia lebih friendly tuh, karena Lebih ini kan friendly. titipan kan Iya. kalau ini kan, jadi nggak bisa istilahnya nggak bisa menjamin ya karakternya seperti apa deh ya. Kalau yang ini udah bisa guys. Nah, ini bedu. Bedu itu juga Bedu. apa ya? Gua terinspirasi dari artis juga, terus juga dari Oh dia mau terinspirasi dari seseorang langsung dinamain Iya. itu, iya. Tapi karena dia emang mirip sama beruang madu ya. Iya. Jadi gue singkat tuh beruang madu jadi bedu. Oh alah, sih tapi emang keren sih guys. Hai Bedu. Tuh ya. Iya, itu defense kandang guys. Defense kandang, tapi Defense ntar kalau udah kandang. keluar dia bakal Biasa kayak gitu bakal ya. friendly. Apalagi nih kita liatin pakai kamera, dikira dia pala musang lain kali guys ya. Tuh, gitu ya. Ini jantan betina berarti sebetulnya. Ini jantan. Jantan ya. Gimana cara nge-handle-nya bro? Ini bisa di-handle nih? Bisa. Coba dong, penasaran aku guys. Harus ada safety-nya dulu ya Harus guys. safety dulu ya. Kita Boleh pakai santai safety aja dulu ya. santai. Sebenarnya gue di sini ada sarung tangan. Oh ya boleh lah. Sebenarnya gue di sini ada sarung tangan biasa. Wah sarung tangannya sangat Iya. proper sekali ini. Gua dari Panjang banget ini. Dari pengalaman gue bermain musang, gue memutuskan buat main safety aja. Dan Iya. sekarang banyak yang udah main pakai sarung tangan sih, ya itu. Mending kayak gitu sih bro. Kayak gitu. Iya, apaan sih gaya-gayaan? Kalau nggak mau ada safety Wah, gue gaya-gayaan lah. dibully. Lu mau Gaya-gayaan lu gila, dulu pakai sarung dibilang. tangan mau jadi pemadam mau begini. Wah, Seriusan gitu. Serius. Padahal safety first Ini guys. safety. Ini nggak gaya-gayaan guys. Ini Serius, memang serius, buat serius. kita juga, iya. Gua ngebaca komen itu justru lucu. Wah, lu harus ngerasain sih. Iya. Ini kalau digigit juga lumayan ya Nah, lukanya. justru orang-orang yang udah berpengalaman pasti bakal main safety. Iya. Oh, gimana nih? Coba ya. Kalau hewan-hewan yang sudah bonding seperti itu, gigit tuh gak melulu soal gigit menyakiti ya bro ya. Kadang-kadang ini cuma gigit-gigit lucu main kayak gitu kan. Tapi ya tetap aja kalau misalnya dari kandang dia pegangnya bagusnya ya begini, safety guys, safety first ya.
Wih, gede banget ya, bro. Gede banget. Oh, gila sih, emang segede ini ya dia ya? Nah, ini segede gini aja tuh dia udah apa ya? Udah mulai males kawin. Seriusan? Serius. Berarti ini tuh masih kurang proporsional nih, harus agak diet lagi dikit nih. Oh, harus Waduh, agak diet guys. lagi. Gila. Kita taruh bawah mungkin. Boleh berat Itu terus ini. dia. Wah, dia langsung pulang lagi. Langsung pulang lagi. Dia langsung pulang lagi. Langsung pulang lagi. Jadi dia ini benar-benar Tapi kalau aku pegang gigit nggak dia nih? enggak, pegang aja, kita tutup dulu ya pintunya biar dia nggak pulang. Kenapa dia pulang? Dia pasti pulang, dia masuk ke kandang. Pegang aja coba silakan. Serius? Hai. Oh, guys, baik guys. Nah, Iqbal. Ini pegang jantan aja. apa betina nih? Ini yang atasnya itu pasangannya betina. Oh iya, pantesan ya. Nggak mungkin kan Bedu ya. betina aku namain bedu. Iya, bener juga sih ya. Nah, kan bisa lihat ya, buntutnya putih tuh. Iya bener ya, dia putih ya. Berarti yang tadi malah yang unik ya? Ya, yang unik tuh yang nggak ada Wah, putihnya. aku kira malah yang unik tuh yang putih, karena aku nggak begitu paham bro. Kalau misalnya musang bulan, kalau musang pandan aku pernah pelihara. Nah, berbanding terbalik dengan musang pandan. Iya. Kalau musang pandan yang ada ekor putihnya kayak gini, itu yang dicari. Itu malah lebih unik ya. Lebih unik. Hai, bedu. Lucu banget. Ya ampun, dia mah malah fokus tetap mau masuk kandang ya. Iya. Orang mah cari kebebasan, dia malah mau masuk kandang guys, bener-bener ya. Nah, musang itu ya pinternya itu bisa tahu kandang gitu. Kadang kita free room kayak gini dia nggak kemana-mana. Ini misalnya kayak lu berangkat kerja nih misalnya, Iya. nih, taruh aja sini nggak Aku kemana-mana. tinggalin, misalnya aku tinggalin ya semalaman seharian. Iya, misalnya Dia seharian nggak ya. akan kemana-mana, paling cuma keliling-keliling di sini aja. Walaupun terbuka, dia bakal keliling-keliling di sini aja. Walah. Tapi dengan syarat ya itu piaranya harus dari kecil. Iya sih, udah kenal sama kandangnya lah gitu kenal ya. sama kandang. Kalau misalnya berpelihara ngambil dari alam terus ya ditaruh terus ya diajak kabur ya kabur lah dia ya. Itu banyak banget yang nanyain ke aku gitu, Bang. kabur Musang dong. aku kira-kira bisa pulang lagi nggak ya? Aku baru piara nih. Kagak dong. Pergi dong dia. Iya. Hilang. Bisa pulang lagi ya? Ampun. Bisa pulang lagi nggak ya? Nggak bakal. Nggak bakal. Lucu banget sih ini segini. Ini kayaknya udah make size ya bro ya, udah nggak akan gede lagi. Masih bisa. Udah paling besar sih segini. Paling dia cuma gila. nambah berat badan aja. Itu yang kau obesitas. Obesitas ya. Ya Ini udah ampun. tua sih bedu ini termasuk ya walaupun belum tua-tua banget. Tapi di udah sini lumayan lama. tapi pernah ada ini yang berhasil di breed pernah. Oh, di sini? udah pernah. Gua bahkan ada sekarang lagi posisinya lagi bunting ada. Ada lagi breeding. Ada. Ya ampun. Anak-anak yang di sini kebanyakan udah pada diadopsi sama teman-teman musang lovers. Oh wow, mantap banget ya. Kalau yang kayak gini sebenarnya di range berapa sih kalau teman-teman mau pelihara? Yang biasanya Biaya. yang dilepas lah, yang Kita ukurannya. nyebutnya biaya adopsi ya karena Iya, kalau iya, iya. hewan tuh nggak bahasanya bukan. Bukan jual beli lah, Ya, adopsi lah ya. adopsi. Iya. Kalau adopsi berapa tuh? Biasanya maharnya tuh di harga kita pakai A1 lah. Iya, boleh AA aja lah. Berapa? Biasanya di angka A20-an. A20-an ya. A20-an. Ya, A20-an itu posisi dia masih kecil gitu ya. Masih kecil dan itu bahkan bisa sampai A30 bisa. Oke, tergantung ininya ya, kayak istilahnya ya ininya lah ya, spesifikasinya lah ya. Spesifikasinya Iya, kadang guys. ada indukannya juga, dari genetiknya juga. Genetika juga ya. Kalau musang pandan kan sebenarnya kan banyak banget nih genetiknya, kayak dia ada mob A B C D E, pokoknya banyak lah. Ada yang matanya inilah merah lah, segala-gala lah. Kalau kayak musang bulan ini dia juga ada, bro. Ada juga contohnya kayak punya Irfan kemarin ke rumah Irfan ya. Iya, Ada benar. musang bulan yang Iya. Ada dia warnanya beda gitu ya. Untuk jenis musang bulan ini memang masih sedikit jarang ya yang mopnya ada mopnya kayak gitu. Iya. Dibanding musang pandan. Wah, ini musang bulan bener-bener seru banget. Dikasih makannya apa sih di sini, bro? Sekarang aku mix ya, ada cat food, ada buah-buahan juga, pisang. Mau coba ngasih makan Ini dia. Pisang? Bisa, boleh. bisa bentar ya, aku ambil dulu jadi nanti Oke. dia berdiri gitu. Seriusan? Oke guys, ntar ya Iya. diambil dulu ya guys ya. Ambil nunggu pisang guys. Ternyata ada yang terkapar ya guys ya. Terkapar dan benar-benar tidak sanggup lagi untuk menjalani hari yang panjang ini. Masih pagi kok udah kayak pasti. Lucu banget guys, ya Allah. Hai tanpa nama. Nggak ada namanya soalnya guys. Ada itu yang bawah tuh ada. Yang bawah ada ya. Cuman lupa ya namanya ya. Namanya itu si Mui. Tapi dia juga bener-bener kayak kabur tuh cuma ke belakang sana doang. Belakang aja nanti balik lagi. Berarti si bedu ini mah salah satu maskot juga di sini ya, bro? Si Bedu ya paling ya ada tertua, yang paling tua tuh senior. bininya. Oh, ini gimana nih Kita kasih panggil makannya? dulu ya. Gigit nggak sih dia kalau kasih makannya langsung nge-strike gitu nggak sih, bro? Dianya keluar nih. Dia malah ke belakang kandang nih. Kok malah yang atas tuh yang mau guys ya? Iya. Tapi memang kalau misalnya dengan musang sebesar ini pasti makannya juga banyak sih aku rasa guys ya. Ya, nih. Oh iya guys. Coba mungkin Ya ampun. Iqbal. Contohin
potong kecil-kecil aja Iqbal. Contohin dulu, contohin. Potong dulu ya. Nah ini tuh dia seriusan. ngikutin kayak gini. Kita mau jalan kemana diikutin. Ya ampun Dia udah guys. dikasih makan posisinya pagi. Padahal kasih makan pagi ya? Makan. Waduh. Tapi emang musang itu makannya tuh rakus. Kalau kita ikutin terus ya itu bisa kayak si Ya, almarhum kasih Cimot. duit. Kayak si ini ya, Cimon ya. Nah, ini tuh bisa berdiri kayak gini. Oh dia juga bukan kayak cepat gitu ya makannya ya? enggak. Oh kalau gitu mah aku berani guys. Bisa juga dia makan nyaplok gitu. Kalau lapar dikasih banget ya makannya kali ya? enggak, kalau dikasih makannya yang amis-amis. Oh berarti di sini dia Seperti seringnya? ikan kayak gitu-gitu. Malah ini dia gigit juga nggak sakit ya? Enggak aman. Serius? Oh iya guys. Ya ampun lucu banget ya. Ini tuh kalau si Bedu ini bener-bener friendly banget. Kalau Ngikutin dia terus. aku bawa gathering, Iya. aku nggak pernah aku iket, aku lepasin aja si Bedu ini di taman aku lepasin aja. Tapi ini one man gak sih? Maksudnya ke lu doang nggak begini? Enggak, ini ke semuanya. Oh karena yang megang pisangnya lu gitu ya? Iya. Begini ya? Ini aku juga Coba pegang aja, pisang loh. Iqbal, coba ditongolin aja. Aku juga pegang pisang loh. Bedu. Aku juga pegang pisang loh. Nah, itu mulai kan. Nah, aku juga pegang pisang loh. Oh iya guys, di mana ada makanan di sana ada. Agak takut lagi. Gak biasa guys aku ya. Nih, Bedu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini Bedu nih. Tuh guys, habis guys. Tapi dia langsung kalau udah nggak ada makanannya udahlah gitu. udah nggak ngikutin lagi. Nggak bikin kenyang. Tuh guys, gak setia guys. Di mana ada makanan di sana ada Bedu ya guys. Ini kalau diikutin terus hawa nafsunya mah bisa kayak si Almarhum. Cimot ya. Almarhum. Si almarhum bener-bener guys. Soalnya gila sih ternyata bisa sebonding ini ya. Kalau musang pandan juga sama bro sebonding ini. Tapi apa enggak? Bisa. ya? Asal kita peliharanya dari kecil Dari tetap. kecil ya. Guys, ini mah waduh guys. Itu gede banget sih. Sumpah ini gede banget asli. Ya ampun. Ini kok diikutin terus sama Paris nih, hawa nafsu Bedu nih. Gendut dia guys ya, gendut banget ya. Tapi aku nggak pernah lihat sih kalau musang bulan yang obesitas kayak si Cimot itu aku nggak pernah lihat sih. Bisa tapi kayak gitu ya. Bisa. Oke deh. Nah, Iqbal nih mau ini lagi. Boleh. Tapi kalau nggak dikupas kayak gini dia nggak mau. Bisa aja. ya? Nanti dia Bisa bakal ya? misahin sendiri. Seriusan. Dagingnya sama si kulitnya itu dipisahin sendiri. Pakai apa misalnya di mulut dia atau gimana? Di mulutnya dia. Kalau nggak percaya ini aja. Cobain dah. Cobain aja. Cobain ya. Nih. Gimana nih? Emang bisa? Coba guys ya nih. Oh iya guys. Ternyata dia nggak langsung telan ya. Oh iya deh. Ih pinter lah. Dia misahin. Yang dimakan malah. Oh iya guys. Dimakan semua. Ternyata dimakan semua enggak sih? Oh dimakan semua. Nggak apa-apa ya. Biasanya nih gue ngasih belimbing. Aku ngasih belimbing. Dipisahin tuh. Oh dia? Iya. Pinter ya ternyata. Dan hewan ini juga biasanya yang dipakai buat mengelola itu tuh kopi luwak. Tapi luwak tuh sebenarnya musang bulan bukan musang pandan. Musang pandan, musang bulan itu dipakai buat mengolah kopi. Kopi ternyata ya. Udah habis. Sebenarnya luwak ini kan Nanti bahasa lagi. daerah aja ya. Kalau di Sunda apa? Care. Care namanya. Care ya. Aku juga nggak tahu sih Care ya namanya. Care. Dia lebih tahu lagi guys bener-bener ya. Oke deh. Aku mau lihat lagi deh musang yang lain deh. Tapi boleh, ini boleh. dimasukin apa nggak usah bro? Kita masukin aja lah. Masukin aja ya. Coba kalau kita buka nih dia masuk sendiri kali lihat Coba guys ya. ya. Hey Bedu. Dia masih kayak mencari makanan guys. Oh iya deh tuh guys. Tuh. Nah, dia masih menghirup Masih ini ya. aroma pisang ya. Iya, dia masih berharap guys ya. Kalau gue masuk nggak dapet. Ya, guys. Nah iya dia masih berharap makanan sepertinya guys. Udahlah bener-bener ya si Bedu ini ya guys. Nah udahlah biarin dah. Dia masih Dia masih berharap gitu. Ya udah deh nggak apa-apa deh. Jadi kita lanjut aja Lanjut dulu aja deh. dah. Biarin Lanjut aja nggak guys. usah diiniin, nanti dia masuk sendiri. Dia masuk sendiri ya. Nah di sini aku bawa ini juga. Siapa tahu Iqbal mau megang-megang yang unik-unik. Unik-unik. Wah ini udah mulai beda-beda nih warna-warnanya nih. Nah tadi Iqbal ngomong mata merah, mata biru ini. Ini sama kayak yang aku di rumah waktu itu. Aku pernah pelihara persis kayak gini. Ini low mosaic bukan? Ya mungkin karena putih-putihnya dikit bisa dipanggil low mosaic juga. Iya bener nih persis kayak si Mori dulu guys. Aku ada pernah pelihara dari kecil bro. Cuman karena jarang dihandle jadi nggak begitu bonding. Akhirnya aku dihibahin ke ternak gitu buat nanti di breeding. Nah Kayak itu gitu. yang aku treatment sekarang tuh kayak gitu. Aku ngegedein tuh jarang aku pegang. Oh iya. Karena tujuan aku sekarang udah bukan buat dimainin, Iya, tapi iya. buat ke Breeding gitu ya? Itu dia. Emang kalau misalnya dipegang dia di breeding susah ya bro ya? Nggak Terlalu juga, jinak gitu. sebenarnya nggak juga. Tapi apa ya, kalau kita mainin tiap hari tuh berasa lebih lama aja sih buat ngebesarinnya. Beda pendekatannya beda ya antara mau dibondingin sama pengen di breeding gitu Tapi ya. kalau kita bisa nge-handle setiap hari ya lebih bagus. Tapi kalau segini banyak kan nggak Jadi banyak mungkin. bingung guys. Heeh. Gimana cara ngebondingin mereka semua dengan sama rata? Agak susah ya. Agak susah. Soalnya kan waktu cuma 24 jam dan kita kerjaannya juga bukan cuma buat ngurusin Nah, musang itu ya. dia. Iya sih aku paham sih posisi seperti itu guys. Nah ini kalau ini apa nih? Kalau yang ini nih normal ya? Kalau Mana? ini ya? Oh ini musang bulan
bulan juga. Ini anakan. Ini anakan dari lu? yang di pojok sana. Seriusan ini anaknya? Iya, anaknya udah gede guys. Wow, ternyata ini anaknya ya guys ya. Kalau yang ini apa nih bro? Nah. Oh ini mau dibuka nih guys, mau dilihat ya. Hai, sama ya kayak yang tadi ya, lebih karena masih musang bulan juga. Nah ini udah mulai beda nih. Ini musang apa bro? Ini mozaik ya. Pandan ya kalau ini? Pandan. Cuma dia ya itu kelainan genetik gitu, mozaik. Tapi kok di sini mah gede-gede juga musangnya, berarti emang sebenarnya makannya bagus sih di sini ya. Makannya bagus guys. Faris ini bagus nih ngasih makannya guys. Ada gemuk-gemuk ya. Jantan betina bro ini bro? Ini jantan. Bagus ya. Kalau aku tuh pernah punya kenalan kayak yang musang, yang penting mah yang jantan yang bagus, betinanya mah kadang-kadang Ya, normal. apa Kalau aja, nggak iya, normal iya. tapi bawa head apa gitu kan guys. Tergantung ini juga sih. Tergantung ini dulu ya. Kalau Iya sih, emang bener ada sih. budgetnya ya betinan yang bagus ya bagus aja. Jadi probability anaknya bagus juga lebih gede gitu Iya, ya. heeh. Iya. Pokoknya mah kalau yang kenalan aku Bu, itu lebih diinvestnya bener invest ke jantannya Ya, banget. karena jantan lebih bisa di apa ya, bisa disuntik kemana-mana. Bisa disuntik. Bener-bener. Suntik gitu ya. Iya, Beda bener, kalau bener. yang bagusnya betina, Berarti dia nggak setia dong? nggak setia dia. Oh, astagfirullahaladzim guys ya. Dia murahan. Murahan dia guys ya. Kemana masuk? Di mana-mana. Kemana-mana pokoknya masuk. Kemana-mana Asal masuk ya, Si iya. betinanya mau. Sahabatin yang mau dia gaskan guys Dia ya. nggak mikirin cantik apa enggaknya. Iya. Yang penting mah ada aja guys Nggak, tempatnya kalau ya. gitu, lu mozaik, lu nggak mau mozaik. Ini ngapain? Kenapa dia kayak gitu? Ini ngapain? Dia ngambil, wah guys, lucu banget ya. Tapi walaupun lu bilang kayak ini jarang dihandle gimana, menurut gue sih ini lumayan ini bro. Maksudnya karakter lumayan baik ini, bukan yang kayak gitu loh. Tadi kita sebenarnya di outframe kita udah ngomongin ada beberapa yang musang musang titipan. Ini Iya, juga iya. termasuk. Oh, dia titipan juga. Jadi si ownernya ini mempercayai aku buat merawat ya musang sebagus ini ya, dan ini nggak murah. Mereka tuh percaya ke aku. Keren sih, keren. Tapi memang dia rawatnya juga oke banget guys. Aku juga jadi ingin mempercayakan sesuatu. Wow, oke deh kalau kayak gitu. Tutup aja atau diambil dulu kayunya? Ambil dulu lah ya. Bisa ditutup Dulu, pasti. guys. Kalau yang kenal kandang tuh hampir semua musang apa musang bulan aja bro? Sebenarnya ini dia tahu kandang, tahu pulang juga. Oh itu apa tuh? Yang tadi ya, yang matanya biru ya. Oh yang mata biru itu ya, iya dia yang Dia mata tuh biru. kemarin sempat ada tragedi di sini yang bikin apa? Heboh masyarakat, aduh enggak sih, lebay banget ya. Ikan aku pada mati itu. Seriusan? Iya. Gimana dia? Iya, dia Ceritanya sama gimana? berdua nih sama betina. Komplotan? Komplotan Oh. sama betinan itu, sorry. Betina Ini itu. komplotan, emang mereka ngapain Jadi guys? lagi aku kawinin berdua-dua. Aku akhirnya? tinggal semalaman mereka berdua. Sebenarnya aku pagi-pagi tuh jam 4 itu udah ngedengar suara gerasak-gerusuk musang nih. Iya. Ke atas sini entah kemana, itu udah pokoknya ada berisik gaduh. Gaduh itu kenapa itu nggak di dalam kandang atau kabur atau Ya, gimana? mungkin mereka ini berdua nggak akur setelah bosan kawin ya. Iya. Bosan kawin, mereka udah nolak buat kawin, dobrak pintu, terus kabur mereka berdua, nginjek pipa pembuangan kolam ikan aku. Iya. Keinjek, akhirnya air kolam aku itu kebuang semua. Kalau yang mana sih ada di Kolam situ? ini ada di Boleh sana. deh, mau lihat deh. Itu sampai Biar surut kebayang. semua itu. Ini malah berjemur. Betul malah berjemur guys. Ini kolam ini. Iya. Oh ini emang kolam ada historinya juga. Ada historinya ini. Di sebelah mana yang diinjek bro? Jadi ada di belakang sana ini air pipa pembuangannya. Terus apa yang terjadi tuh? Ya akhirnya satu kolam ini mati semua. Surut? Itu Maksudnya air surut gitu? sampai kering. Sampai kering? Bener-bener kering airnya. Terus isinya ikan-ikan? Ikan-ikan nila itu banyak banget, bener-bener nggak cuma 1 sampai 3, enggak, ini banyak banget. Pada mati semua. Ya Allah guys, kurang ajar ya dia ya. Itu padahal dia udah dikandangin ya, tapi dia dikandangin. ternyata kuat banget. Padahal kandangnya kalau aku lihat sih ini proper banget sih guys. Kandang-kandangnya bagus-bagus banget sih, kuat-kuat banget. Ini masih bisa dijebol sama dia kalau dia ini ya, kalau dia emosi ya guys ya bener-bener ya. Gimana ya, aku mau marah tapi mereka juga peliharaan aku juga. Bingung juga mau marahin musang ya, kayak orang aneh. Kamu udah marahin musang kayak orang aneh, musang juga Mereka ngerti peliharaan apa. aku juga, aku sayang juga kan. Iya, Ya udah lah, bener. mau gimana, kalau udah Ya, itu. terjadi tuh nggak bisa diulangin lagi. Wow, dan kejadian-kejadian itu di up semua di TikTok lo berarti itu. Aku up semua, segala kejadian, Iya, segala momen tuh pasti aku. Makanya teman-teman jangan lupa buat follow juga ya TikToknya Kak Faris ya guys ya. Nanti bakal aku taruh di link deskripsi. Kalau YouTube juga punya bro kayak gitu. YouTube aku ada Faris Kiram. Oh, sama ya semua sosial media ya. Sama. Oke. Ada apa lagi nih di sini nih? Ini Ada apa aku lagi? ada namanya Buntung. Buntung. Kan cuma Buntung ya. Ya ampun guys, kok namanya
memang aneh-aneh ya guys ya, ini si buntung nih. Si buntung. Apakah dia ada buntungnya apa? Kakinya buntung apa? Sebenarnya yang buntungnya itu buntutnya. Musang itu kan normalnya punya buntut ya, tapi dia tuh nggak punya buntut. Emang dari sananya nggak ada buntut atau gimana? Jadi sebenarnya nggak dari lahir ya. Oh. Pas umur kurang lebih 2 bulanan mungkin ya, 2 bulanan. Berantem atau gimana? Dulu aku kandangnya masih kandang-kandang kucing kayak gini nih, yang dia ada di pet shop lah ya, kandang kayak gini. Masih kecil 2 bulanan, kebetulan dia itu lagi sering terkena distemper namanya. Oh iya, aku tahu lagi. Iya, Odi aku mati sama distemper ya. Nah, terus siapa tadi buntung? Kena distemper, dia lemas. Karena si Cimot, almarhum Cimot itu kan suka aku free room ya, enggak ingin aku free room. Si ini lagi sakit, terus buntutnya itu keluar kandang. Karena dia lagi lemas kan. Iya. Duduk, buntutnya itu keluar kandang. Mungkin si Cimot ini dia lagi muter-muter ya, ngelihat buntutnya si buntung. Renyah nih gitu kan. Renyah nih, dicaplok. Mana masih kecil lagi ya dia. Masih kecil. Udah, aku ngelihat tuh, pokoknya aku tahu tuh buntutnya tuh udah bisa aja dari. Walah, udah kayak cicak ya. Bisa begitu ternyata. Dan akhirnya dia, tapi ya alhamdulillahnya ya aku keren sih yang dari kena sakit distemper bisa bertahan aja, itu udah keren. Dan udah beranak pinak. Udah beranak pinak dia. Udah beranak pinak. Ini udah anakan yang ketiga kali apa 4 kali gitu di sini. Wah. Ini lagi ngisi, posisinya lagi ngisi. Dia lagi hamil. Lagi hamil. Dia lagi hamil. Wow, ternyata dia betina produktif ya. Produktif. Jadi aku tuh sekalian juga mau nanya ya ke Faris guys, gimana ciri-ciri musang bunting guys, bukan buntung ya, buntung bunting deh. Iya benar, buntung bunting. Buntung bunting deh ya. Gimana ciri-cirinya emang bro? Yang sebenarnya kalau dari fisiknya udah kelihatan ya, dia perutnya tuh membuncit. Iya benar. Tapi itu belum tentu juga bahwasannya si Anabul itu bunting. Iya. Bisa juga karena makannya banyak kan, jadi bunting gitu ya? gendut. Iya. Karena dia ngeco juga, terus juga karakternya biasanya lebih defense. Oh, lebih defense ya? Iya. Sama musang lain nih ketemu jantan misalnya ya. Saya sudah punya suami gitu kan? Oh, biasanya tuh dia langsung nyerang. Beda ketika dia lagi birahi, dia bakal ganjen banget. Malah begitu kalau birahi dia malah istilahnya kepengen, tapi kalau misalnya udah hamil, saya sudah bersuami gitu ya. Oke. Terus juga kalau buat pastiinnya dia hamil enggak tuh biasanya dari puting susunya. Oh. Naik. Dia hamil tapi aktif banget. Iya guys. Nah, yang paling pasti tuh dilihat dari puting susunya. Putingnya pasti dia agak-agak menonjol keluar gitu ya. Pasti bakal rada membesar. Oh, akan seperti itu ternyata guys. Beda dengan musang-musang yang sedang tidak mengandung, pasti dia bakal tidak kelihatan tuh puting susunya. Oh, kayak gitu ternyata guys. Oke deh kalau seperti itu. Itu sih berarti ya ciri-ciri yang paling mudah dilihat ya. Kalau mau fix ya dari puting susunya. Beli puting susu itu udah kemungkinan besar. Udah kemungkinan besar. Kalau mau pasti lagi ya di USG. USG sih kayak orang ya. Tapi ini katanya kayak musang kayak gini juga disesar ya kalau misalnya amit-amit bisa. gitu ya? Aku kemarin punya pengalaman ngebantuin musang kayak gitu. Itu aku tarik musangnya. Jadi si betinanya itu memang postur badannya itu bogel. Dia rada kesusahan buat lahiran, Iqbal. Sungsang. Jadi yang keluar duluan itu buntut sama kakinya duluan. Wah iya, susah sih kalau gitu. Itu sungsang. Udah nggak bisa keluar, akhirnya aku tolongin dia buat dibantu tarik. Nah kalau nggak ada pertolongan kayak gitu ya bisa juga disesar. Benar. Tapi karena ini udah keluar setengah badannya tapi nggak lanjut keluar lagi. Iya, itu emergency gitu ya. Emergensinya ya aku bantu tarik. Soalnya aku takut kayak gitu nanti nggak selamat semua ya kalau kayak gitu. Rata-rata ya kalau sepengalaman aku yang sungsang di sini juga nggak ada yang selamat. Nggak ada yang selamat ya. Tapi ibunya tuh masih aman kayak gitu. Ibunya aman. Cuman anaknya tuh rata-rata nggak selamat. Bahkan selamat ada yang selamat, tapi selang beberapa hari anaknya udah hilang dari kandang. Oh, ibunya kali dimakan sama ibunya. Oh my God. Oke lagi. Jantannya biasanya siapa tuh? Ganta-ganti? Ini biasanya aku pakai jantan anakku ini. Oh begitu. Ini juga anakan dari lu juga nih? Oh enggak, kalau ini aku dapet dari temen komunitas. Jadi percayain sama orang, tapi memang bener-bener bisa breedingnya guys. Terusnya ada hasilnya juga. Malah hasil udah pada diadopsi ya sekarang kecil-kecilnya ya? Iya udah banyak diadopsi sama teman-teman musang lovers. Ada kendalanya nggak sih bro kalau misalnya breeding kayak gitu? Kesulitannya apa sih biasanya? Sebenarnya kesulitannya ngakurin si musangnya ini karena nggak semua musang itu bisa friendly, nggak semua musang tuh bisa akur. Oh nggak semua musang tuh berjodoh gitu maksudnya? Iya, kadang ada yang disatuin tuh mereka malah berantem. Ya itu repotnya berarti pas disatuin juga nggak bisa kayak sekonyong-konyong nyatuin kita. Udah aja lepas tanggung jawab, enggak ya harus ditinjau terus ya bro ya? Harus ditinjau, kadang ada yang nipu juga. Disatuin akur, tapi selang beberapa menit atau jam mereka berantem. Wah, ternyata seperti itu. Ya, jadi nggak semudah yang dibayangkan lah buat. Iya benar sih. Karena aku ya cuma sekedar punya jantan punya betina, gabungin kawin, udah kawin pisahin
hamil lahiran selesai gitu. Tapi enggak ya, kendalanya banyak juga ya. Banyak. Terus juga dia apa ya, untuk birahinya tuh lumayan cukup lama ya. Katanya kan kalau misalnya di biasanya suka ada suara kayak kuntilanak gitu bro, itu benar? Iya bener banget. Kalau biasanya yang ngeluarin suara itu betinaan. Berarti warga-warga di sini tuh sudah merasa ini kok jadi mistis ya soalnya orang begini. Gue punya satu Cerita aku ya? punya satu pengalaman lucu. Gimana tuh? Jadi ini tukang batagor ya, tukang batagor sih. Jadi dia tuh sebenarnya tetangga aku, rumahnya di belakang. Iya. Emang dia suka jualan tuh di sana sampai jam 12 malam. Oke. Dia lewat sini, dia nggak tahu kalau di sini banyak musang. Karena dia apa ya, jarang lewat sini. Kalau Iya. dia pulangnya aja lewat sini tengah malam. Bener-bener itu orang Batagor jam 12 malam masih kerja, keren ya. Terus Serius, kalau nggak percaya Iya. itu ke situ aja. keren itu orang. Terus Dia pokoknya pulang lewat sini, pas-pasan ada musang yang lagi birahi. tuh kan masih ada kejadian guys. Akhirnya Diketawain sama Lucu musang ini. banget. Itu orang udah capek-capek ya pulang Udah malam capek, ya. mungkin lagi capek ya. Lagi capek. Terus juga pikirannya nggak positif ya. Iya, sih. Dengar suara kayak gitu dikiranya Kuntilanak lah. kuntilanak. Iyalah mau gimana. Akhirnya mereka ngibrit Wah. dan cerita ke orang-orang, nggak berani lewat sini lagi. Akhirnya nggak berani lewat sini lagi. Walah, jadi sepi ya lewat, bukan karena kuntilanak tapi karena mereka ini ngeprank. Tapi kalau tetangga-tetangga aku yang di Udah depan pada sini udah pada tahu. Bahkan kalau ada musang-musang liar atau biawak. kadang-kadang atau juga apa gitu. ke trigger ya musang liar juga datang ke sini ya. Iya, sering. Cuman nggak pernah aku Ketangkep gitu nggak ketangkep. emang nggak benar pernah sih. aku urusin buat tangkap gitu ya, karena Iya, itu iya. udah biarin aja, emang udah di alamnya lah, buat Iya, alam iya. aja itu mah. Kalau yang buat piaraan ya udah emang yang hasil breedingan aja. Bahkan di sini tuh kalau ada hewan-hewan liar, hewan biawak apapun itu pasti aku ngontak. iya, benar. Karena aku Sudah eksotik sekali guys ya wanginya ya. Iya. Aku pernah nge-rescue anakan musang. Jadi tetanggaku musangnya ini masuk ke ember. Waduh. Musangnya padahal masih kecil banget. Padahal bisa mereka handle, tapi karena mereka tahu aku di sini Sering handle ya, lebih sering handle ngerti musang, gitu ya. pelihara musang, mereka ya ngontaknya ke aku. Akhirnya digedein tuh musangnya ya, akhirnya ya. Maksudnya dirawat sama lu ya berarti ya. Ada beberapa yang aku kasih ke teman-teman juga. Jadi nggak semuanya aku rawat di sini. Iya. Soalnya juga kan, lu ini ngurusin sendiri kan? Ngurusin sendiri. Sama ya benar, ada orang tua gue juga bantu-bantu juga. Iya, tapi kan tetap kayak ngerasa kan tanggung jawab sendiri Tanggung gitu jawab kan. Lu sendiri. juga ada kerjaan juga Iya, kan ada selain di kerjaan sini kan. Ya iyalah, nggak akan bisa ke-handle semua. Paham, kayak gitu sih guys ya. Oke deh, ini waduh seru banget ya pembicaraannya guys ya. Aku jadi tahu nih seluk-beluk tentang permusangan ya, suka dukanya juga guys. Thank you banget ya bro ya. Thank you banget ya, ini sudah main ke sini ya. sudah boleh diizinkan ke sini guys. Nah buat teman-teman sekali lagi, ada apa bro? Lu mau nyobain ini nggak? Ada apa? Musang, lepasin musang gue di sana. Seriusan bisa? Seriusan, iya. Gimana maksudnya? Yang tadi si bedu ini pulang sendiri, tapi nggak dari depan kandang sini. Oh iya? Iya. Oh boleh deh guys, kita mau coba ya. Aku baru mau pamit nih, tapi kalau misalnya ada suatu hal yang menarik, kita bakal coba kasih lihat ke teman-teman juga ya. Guys ini gila ya, kita ingin mencoba hal-hal yang benar-benar aku tidak pernah lakukan guys. Melepas musang ya, agak jauh dari kandangnya. Dan kita ingin membuktikan apakah dia benar-benar sepintar itu. Ini berarti harus dibuka ya bro kandangnya ya? Harus dibuka biar dia masuk. Biar dia masuk ya. Oke. Langsung ke badan aja kali ya. Ke badan. Langsung ke Oh ke pundak. Oh ke pundak, oke. Nah, Oh begitu, oke. Hai guys, wah seru banget sih ini. Oh bener nih, berat loh guys. Ini mau sampai mana bro? ini aku challenge Iqbal Wow, buat nyobain lepasin si bedu. Nah, jadi nanti Iqbal lepasin di pertigaan itu aja ya. pertigaan, oke. Nanti dia Dia gigit telinga nggak dia? Gigit sih gitu. Dia gigit telinga nggak bro? Gigitin aja deh ya. Hah? Biar nggak aku tungguin, takutnya nanti aku tungguin di situ. Itu ada yang nungguin di situ. Iya benar-benar. Nanti dikiranya karena lu nya ya, Iya. bukan karena ngertinya ya. Gimana nih? Tapi kayaknya nggak usah terlalu jauh lah. Nggak usah terlalu jauh ya. Nggak usah terlalu jauh. Sebenarnya dia lebih jauh juga bisa ya. Bisa. Biasanya aku ngelepasinnya di ujung sana. Waduh jauh juga ya. Nah di sini aja lah, bisa di sini bro. Ya. Terus gimana nih Ini ngelepasinnya? langsung aja si Iqbal turun aja. Turun. Ke bawah, nanti dia bakal turun. Oke guys, sampai sujud-sujud kita ya. Oke, ternyata dia turun. Nah, tuh, lari dia. lari dia. Hah? Dia mau kemana itu? Kandangnya. Wah, kenceng banget kan? Bahkan kameramennya kalah. Belok. Kok pulang dia? Bahkan larinya kalah. Udah masuk? Bahkan kameramen iya. Udah masuk. Bahkan kameramennya kalah cepat ya. Kalah cepat iya sih, memang slow sih dia. Belum ke kandang, Belum tapi ya kandang. at least dia udah Dia udah dia tahu. tahu belokan loh. Tahu belok. Belok sini dia. Padahal nggak ada yang nungguin di sini kan? Gak ada yang Nggak nungguin. Dia di mana sekarang? Ada di bawah.
dibawa ke sana. Wah guys, mencari kesempatan dengan betina-betina guys, ya benar-benar ya. Dan banyak yang nggak percaya sama konten kayak gitu. Kata itu, wah itu mah karena saya ikutin di belakang. Padahal emang Ini real sekali guys, kita nggak akan cut ya. Ya. Ternyata dia memang sepintar itu. jadi musang itu ya pinternya kayak gitu. Oke, pengalaman yang sangat amat menarik ya. Makasih banyak ya bro ya pengalamannya. Thank you. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Jangan lupa buat follow juga Faris ya guys ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.